Jadi saya mau nanya terkait dengan apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara menurut Mas? Untuk menurut saya pribadi, untuk kesiapsiagaan dalam bela negara itu menanggulangi kayak intervensi dari internal maupun eksternal, dari baik dari negara lain maupun dari kita sendiri. Terus menurut Mas Santi itu ancaman buat negara kita tuh apa sih? Ancaman dari negara kita mungkin untuk saat ini belum dalam bentuk fisik, Mas, belum dalam bentuk perang atau itu bukan dalam bentuk perang, tapi lebih ke ekonomi. Seperti contoh misalnya dari produk-produk Cina itu kan sudah mulai menguasai pasar-pasar ekonomi di Indonesia, dan itu menurut saya itu dapat berdampak buruk bagi ekonomi yang ada di Indonesia. Ya. Terus terakhir Mas nih, untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara dalam menghadapi ancaman tadi gitu. Menurut saya lebih menumbuhkan rasa cinta pada produk Indonesia, karena banyak produk-produk Indonesia Eiger itu menurut saya kualitasnya tidak kalah dalam kualitasnya tidak kalah dari produk-produk brand luar negeri terutama, karena kualitasnya juga sangat bagus. Baik, terima kasih Mas. Izin Bapak kira-kira tahu nggak nih apa itu kesiapsiagaan bela negara? Ya, kalau kesiapsiagaan bela negara sih satu hal yang wajib dimiliki lah ya oleh ASN, juga oleh seluruh komponen bangsa, karena prakteknya kan yang namanya kita berkehidupan berwarga negara tentu harus siap sedia ketika negara membutuhkan untuk dalam kondisi apapun, situasi darurat, situasi normal, situasi pandemi. Jadi bisa dibilang hal yang harus melekat kepada kita semua lah, kira-kira seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, apa yang mungkin menjadi ancaman negara kita saat ini sehingga kita itu perlu kesiapsiagaan bela negara? Ancaman makin kompleks ya, jadi bisa dibilang kita berhadapan dengan perkembangan geopolitik yang memanas, ada perang antar negara di luar sana. Dalam konteks Indonesia kita tahu ada perkembangan kejahatan yang juga makin susah ditelusuri. Kita bicara pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, narkotika, segala hal itu jadi ancaman yang membuat kita harus terus meningkatin kesiapsiagaan kita. Dan akan banyak lagi kalau dielaborasi ke unit-unit yang lebih kecil seperti individu misalnya dan sebagainya. Kira langkah apa yang bisa Bapak lakukan sebagai ASN atau sebagai warga negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara dalam menghadapi ancaman tersebut? Yang jelas yang pertama pengembangan kapasitas perlu lah ya, tiap-tiap kita bahwa kita harus terus belajar, meningkatin wawasan dan sebagainya. Dan tentu jangan lupa bahwa namanya kita hidup dalam kondisi berwarga negara di Indonesia, kita harus sadar betul untuk terus meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air. Jadi nggak cuma di prosesi 17 Agustusan aja, tapi di setiap harinya tunjukin kebanggaan kita bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan siap siaga membela negara. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kira-kira Ibu tahu nggak apa itu kesediaan bela negara? Tahu. Menurut Ibu apa sih kesediaan bela negara ini? Kalau menurut saya kesiapsiagaan itu adalah kesiapan dan kesediaan masing-masing warga negara atau individu untuk melindungi keamanan negaranya. Jadi dari ancaman luar ya Bu. Ya. Kalau menurut Ibu misalnya contoh ancaman apa sih yang sudah terjadi di negara kita ini? Contoh ancamannya itu seperti budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, seperti budaya-budaya Barat, budaya Korea yang tidak cocok dengan norma-norma negara ini. Dari ancaman tersebut, kira-kira menurut Ibu solusinya apa ya yang bisa kita tingkatkan untuk kesiapsiagaan kita untuk bela negara ini, Bu? Kalau menurut saya solusinya salah satunya dengan kita mencintai produk-produk Indonesia, begitu kita menanamkan rasa cinta tanah air. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Kira-kira Bapak tahu nggak kesiapsiagaan bela negara itu? Menurut Bapak seperti apa? Kesiapsiagaan bela negara itu ya tentang kita melatih fisik, siap mental sama sosial kita di suatu negara atau daerah yang menghadapi ancaman-ancaman dari
misalnya kayak budaya luar, sama yang kita harus turuti juga semacam menuruti di dasar negara kita, yaitu Pancasila sama Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira kalau untuk ancaman, tahu nggak Bapak contohnya? Contohnya ya seperti sekarang, kayak budaya luar, nonton drakor lah. Kalau sebagai Bapak kan sebagai ASN di sini, kira-kira untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara itu menghadapinya ancamannya seperti apa Pak? Ya, ancamannya mungkin tergerusnya budaya, budaya apa namanya, dilupakan, sopan santunnya hilang karena tergerus oleh budaya sama teknologi. Kalau langkah upaya ini kira-kira Mungkin langkah upaya untuk di kaum milenial ya, kita untuk mewujudkannya dengan cara apa ya, kira-kira seperti menumbuhkan nilai-nilai Ya. kembali, Pancasila, ya, undang-undang, undang-undang. seperti budaya kita juga harus Ya. ditumbuhkan kembali gitu ya. Iya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas wawancaranya. Ya, oke, sama-sama. Bapak tahu nggak apa itu kesiapsiagaan bela negara itu? Siap-siaga negara ya, kalau saya pribadi ya harus siap. Yang pertama, kalau di kehidupan masyarakat ya harus selalu gotong royong sama tetangga, membersihkan lingkungan, terus juga turut serta dalam kegiatan pemilu kayak kemarin, pemilu presiden, sama nanti kan ada pemilu pilkada. Saya harus ikut menyuarakan suara saya, itu kan termasuk membela diri saya. Iya benar. Tapi kalau ancaman negara kita saat ini itu perlu nggak sih kesiapsiagaan bela negara itu? Ancaman ya sangat perlu Mas. Karena kalau ancaman kan sekarang ya mungkin kalau ancaman secara militer kan belum ada. Ya. Mungkin sekarang ancamannya itu ancaman politik, karena baru pemilu kan serang antar kubu. Rico, ya, Mas. Itu harus siap. Terus juga yang kedua ancaman ekonomi, karena setelah pemilu kan pemulihan ekonomi masyarakat menurun, jadi harus siap untuk Ya. mengembalikan Kurang ekonomi stabil masyarakat. juga, Mas. Kurang stabil gitu. Dan kalau menurut Mas sendiri ini langkah apa yang bisa Mas yang sebagai ASN itu lakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara? Kalau dari saya sendiri ya Mas, selain tadi kayak berorganisasi di lingkungan masyarakat, saya juga ASN ya, wujud bela negara saya ya harus selalu bekerja dengan tuntas, melaksanakan pekerjaan dengan baik. Itu kan itu juga membantu negara dalam segi saya bekerja kan juga harus tetap ada prosedurnya dan saya harus melaksanakan itu dengan baik, Profesional gitu ya, Mas. profesional.